Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Materinya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala bersama saya Muhammad Asmi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahami pelajaran pada hari ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini adalah pertama, siswa menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa menganalisis tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita pelajari adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus beberapa hambanya yang soleh kepada umat manusia sebagai pemberi peringatan dan menyampaikan wahyu. Selain itu, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat, yaitu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah ada 4 ya. Yang pertama adalah sidik, yaitu seorang Nabi itu wajib bersifat sidik, artinya adalah jujur dia, tidak pembohong ya. Yang kedua, sifat amanah, yaitu seorang nabi itu, seorang rasul itu wajib memiliki sifat amanah, artinya terpercaya. Apabila diberikan sesuatu kepercayaan maka dia amanah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tablik, yaitu menyampaikan. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditutup-tutupi, disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah sifat fatonah, artinya cerdas. Karena seorang nabi itu harus cerdas, baik itu cerdas emosinya, cerdas pribadinya, dan lain sebagainya. Selain itu ada namanya sifat mustahil, yaitu yang mustahil dimiliki oleh seorang nabi. Yaitu yang pertama adalah kadzib, artinya pembohong, dusta, suka dusta. Jadi mustahil seorang nabi itu berdusta. Kemudian yang kedua, sifat nabi yang mustahil dimiliki oleh nabi itu adalah khianat. Jadi nabi itu mustahil menjadi orang yang khianat, yang apabila diberikan amanah kepadanya, dia tidak menyampaikan amanah itu kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah kitman, atau menutup-nutupi. Jadi mustahil nabi itu menutup-nutupi, apalagi itu adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Jadi nabi itu mustahil memiliki sifat bodoh. Jadi nabi itu harus cerdas, emosinya, kemudian pribadinya, dan lain sebagainya. Selain sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, juga ada sifat jaiz, yaitu sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi itu juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan, yaitu bisa makan, bisa minum, bisa tidur, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian apa tugas nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Tugasnya yang pertama adalah seorang nabi itu menjadi suri teladan yang baik. Nabi itu tugasnya untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada manusia. Bagaimana menjadi manusia yang baik kepada sesama, baik kepada makhluk yang lain, binatang, dan lain sebagainya, dan baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah yaitu menegakkan kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, tugas Nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memberi petunjuk dan peringatan, yaitu apabila kita dalam menghadapi masalah maka ada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran maka akan diberikan peringatan melalui ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya, peran Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perannya adalah mengajarkan dan mengamalkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perannya adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman dahulu, akhlak manusia itu sangat jatuh sekali, yaitu disebut sebagai zaman jahiliyah. Sebagaimana mereka selalu melakukan maksiat-maksiat, yaitu dengan berzina, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka tugas dari Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak manusia itu. Kemudian peran Rasulullah itu yang tiga adalah meningkatkan martabat perempuan. Bagaimana kita ketahui juga anak-anak sekalian, pada zaman dahulu perempuan sangat dihinakan sekali. Bahkan apabila anak perempuan yang lahir di dunia ini maka akan langsung dibunuh karena dianggap sebagai penghinaan bagi keluarganya. Yang keempat, peran Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, setelah kita tadi mempelajari tugas-tugas dan juga peran Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita selanjutnya akan mempelajari tentang perilaku dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang itu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, percaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Kemudian mengimani nama-nama nabi dan rasul tersebut. Yang ketiga, membenarkan berita sahih yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, sering membaca Al-Quran dan sirah nabawiyah. Yang kelima, meyakini bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala dapat sampai melalui perantara rasul. Kemudian perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, kita menjunjung tinggi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang kedua, kita melaksanakan seruan untuk beribadah. Yang ketiga, meyakini dalam hati kita bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir adalah melakukan usaha-usaha agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Apa hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, hikmahnya adalah membuat iman kita semakin sempurna. Sebagaimana kita ketahui, iman kepada Rasul Allah ini adalah bagian daripada rukun iman yang 6. Sehingga dengan kita beriman kepada Rasul Allah, iman kita semakin sempurna. Kemudian yang kedua, muncul keinginan selalu meneladani perilaku Rasul-Rasul Allah dalam keseharian kita. Yaitu kita menjadi orang yang jujur, amanah, kemudian terpercaya dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan cinta kepadanya. Dan yang keempat, kita mengetahui bahwa sesungguhnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.